Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi jami muallif hadzal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allifatihim nas'aluka bi barakatihim an talhamana wa nafahamna wa nanfa'ana bi ulumihim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita menjalankan rutinitas pengajian mingguan. Ini mudah-mudahan menjadi penghapus bagi dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah bab muamalah yang sudah kita bahas di beberapa minggu ke belakang, tentang masalah jual beli. Yang kemarin sudah kita bahas tentang masalah syarat menjadi penjual dan menjadi pedagang. Lalu selanjutnya musannif kitab Fathul Mu'in mengajak kita untuk mengetahui tentang barang yang mesti diperjualbelikan, karena nanti bakal ada barang yang tidak boleh diperjualbelikan tapi boleh dikuasai. Nanti bakal ketemu dengan barang yang tidak boleh dimiliki, tidak boleh dikuasai. Berarti dalam tanda kutip tidak boleh dijual. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhruhu au imkanu tuhrihi bigoslin. Ya. Syarat barang atau makud alaih, barang yang diperjualbelikan ini harus sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan melalui ilmu fikih. Di bab muamalah disebut dengan makud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Nah, syarat yang pertama, sehingga kita jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai salah kita menjual atau membeli. Nah, maka di sini syaratnya yang pertama watuhruhu au imkani tuhrihi bigoslin. Syarat yang pertama, barang yang mesti diperjualbelikan itu harus keadaan barangnya bersifat suci. Suci. Artinya fala yasihu bai'un najsin, tidak boleh atau tidak sah menjual barang yang sifatnya najis, Pak. Nah, di sini imkanu turhi bigoslin, atau barang itu bisa disucikan dengan cara dibasuh. Nah, jadi syarat yang pertama itu barang yang kita jual atau yang kita beli sifatnya, bendanya harus suci, tidak boleh najis. Fala yasihu. Tapi boleh barang najis
diperjualbelikan asalkan syaratnya si barang itu, si benda yang kita beli itu bisa disucikan biguslin dengan cara dibasuh. Berarti dengan air. Ayo, ingat-ingat nih, saya ulangi. Barang yang mesti kita beli atau kita jual sifatnya harus suci, tidak boleh najis. Adapun kita menjual atau membeli barang najis itu boleh asalkan najis itu bisa hilang disucikan dengan cara dibasuh. Nah, contoh barang najis atau benda yang kena najis tapi bisa disucikan dengan air. Contoh barang apa? Baju. Baju kena najis. Nah, itu boleh diperjualbelikan. Karena baju itu bisa disucikan najisnya dengan air, boleh. Asal si penjual ngomong, mohon maaf Pak, ini baju ada najisnya, nanti dibersihkan. Berarti kan bisa hilang dengan cara dibersihkan dengan air, itu boleh. Ya. Ada barang lagi yang memang tidak boleh diperjualbelikan, tapi bisa suci, tapi tanpa bisa sucinya dengan air. Seperti apa? Kahomrin wajildin maetatin wa in amkanu turuhuma bitahallulin audibagin. Atau tidak sah menjual barang yang najis itu seperti homer, arak itu bisa jadi suci ketika sudah jadi cuka. Berarti kan sucinya si arak ini Pak, ini bukan cara dibasuh, ya kan? Karena arak itu tidak bisa suci dengan cara dibasuh, berarti tidak sah menjual arak. Tuh. Atau wajildil maitatin, kulit bangke. Kulit bangke bisa suci ketika disamak. Tapi sebelum disamak, si kulit bangke ini tidak bisa diperjualbelikan. Tidak sah jual belinya. Ayo. Nah, atau barang yang benda yang cair itu tidak bisa dibersihkan, disucikan dengan cara dibasuh. Contoh, pedagang air Pak, pedagang air keliling, baik isi ulang atau air yang pakai gerobak itu kan, ada kan? Nah, ini hati-hati, harus kita telusuri. Air yang kena najis, misalkan air yang di galon atau air yang di kompan, itu kan dijual belikan, itu kena cepretan najis, misalkan air kencing. Nah, berarti status air itu menjadi najis, mutan najis dong. Nah, bisa suci nggak dengan cara dibasuh? Nggak bisa, nggak bisa. Bisa suci itu air ketika air itu ditambah menjadi lebih dari 2 kulah, bisa suci. Tapi ingat, karena status air ini walaupun sudah suci dengan ditambah menjadi 2 kulah, tetap ketika diperjualbelikan tidak sah. Kenapa alasannya? Karena barangnya, bendanya itu tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh. Ya, ulangi. Air di galon, isi ulang, kena cepretan najis, air kencing. Najis kan? Najis. Ya. Itu air yang di galon bisa menjadi suci Pak, bisa menjadi suci nih. Ketika air galon itu ditambah lebih dari 2 kulah, suci. Sok, boleh Bapak pakai wudhu, pakai minum, suci. Tapi ingat, tidak boleh diperjualbelikan. Karena status air tadi awalnya mutan najis, tidak bisa disucikan dengan air, otomatis tidak bisa dijual. Paham? Ya. Nih, contoh lagi. Wala mutanajisin la yumkinu tahruhu walau duhnan. Kasus minyak goreng. Minyak goreng kan salah satu barang yang ma'un, artinya yang cair. Barang yang cair itu tidak akan bisa suci ketika dibasuh oleh air, tetap selamanya akan seperti itu. Nah, ketika ada kasus minyak tanah atau minyak kelapa atau minyak goreng, minyak sawit, misalkan 1 drum, nih minyak sawit 1 drum, minyak goreng 1 drum, masuklah bangkai tikus Pak, masuk bangkai tikus, suci nggak itu? Najis.
Berarti ketika ada yang dijual itu tidak boleh, artinya tidak sah. Tidak sah untuk diperjualbelikan. Karena si minyak itu tidak akan bisa suci dengan cara dibasuh. Sok Bapak datang minyak 1 drum. Wah, ada bangkai tikus di dalam, mati. Berarti mudah najis dong. Mudah najis dong. Ah, ini sayangkan 1 drum. Bagaimana caranya? Tetap nggak akan bisa. Artinya nggak akan bisa suci dengan cara dibasuh. Karena air dan minyak itu sama-sama benda cair, artinya tidak boleh disucikan, tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh. Berarti gimana? Kan sayang. Nah, pendapat ini hadirin, itu boleh dihibahkan. Hibah di sini berarti bukan hibah sedekah ya. Nanti di sini ada akdun nakliyat, akad memindahkan kekuasaan. Nah, dalam satu kaul Imam Madzhab Syafi'i tetap ia tidak bisa suci dengan cara di bagaimanapun, tidak bisa suci si minyaknya, tetap minyak mutanajis, artinya tidak boleh diperjualbelikan menurut kaul Imam Madzhab Syafi'i. Tapi menurut madhab yang lain, kaul yang lain itu minyak bisa menjadi suci ketika dicampur dengan air, asalkan bobot berat minyak dan air itu banyakkan air. Tapi ini kaul yang lemah, artinya kaul yang muktamad itu tadi tetap minyak tidak bisa disucikan. Nah, ini kita bicara kaul perbandingan. Si minyak yang sayang tadi 1 drum nih tadi sayang, tidak bisa dijual dan tidak bisa dipakai karena mutanajis, otomatis si minyak ini sayang untuk mubadir, tidak digunakan. Berarti ada kaul Imam Syafi'i juga yang membolehkan asalkan bobot berat minyak dan air itu banyakkan air untuk disucikan. Contoh gini, minyak satu ember nih bisa menjadi suci dengan cara dibersihkan dengan air itu asalkan si airnya lebih berat, lebih banyak daripada minyak. Berarti ketika minyak 1 ember kena najis, kita tambahkan air yang 2 ember, terus 2 ember, berarti bobot minyak lebih rendah daripada bobot air. Oke, satuin. Setelah 2 ember terus dikucek sehingga si air dan minyak ini menyatu. Nah, ketika sudah menyatu nanti kan si minyak itu posisinya bakal di atas, ya kan? Si air bakal di bawah. Karena bobot si air ini lebih banyak daripada si minyak, nanti ketika sudah mencampur, nah lalu bawahnya dibolongin supaya airnya hilang. Nanti hilang nih airnya, minyak akan tetap di sini. Coba bolongin. Nah, tetap minyak akan seperti itu. Ketika minyak masih ada di situ dan airnya sudah habis, baru kita tutup bawahnya. Nah, ini minyak menjadi suci. Gitu. Tapi itu kaul yang kurang kuat. Artinya kaul bandinglah kita ketika kita kepepet. Ya, kalau sayang itu 1 drum kan, itu kan tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kaul muktamad, kaul yang lebih kuat itu tetap yang namanya minyak yang kena najis tidak boleh diperjualbelikan. Paham ya? Yes. Wa turu wa imkanu tuhri bi guslin falayasiu ma'unazin. Ketika barang yang diperjualbelikan hadirin harus bendanya benda suci dan tidak boleh najis. Lalu bagaimana dengan kasus orang yang menjual pupuk yang memang itu sifatnya adalah najis? Nah, ini Bapak sering beli pupuk kandang yang bahan-bahannya dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Fala yasihu, tidak boleh diperjualbelikan, tidak sah. Ya. Semua madhab sepakat barang najis, kotoran kambing, pupuk itu tidak bisa diperjualbelikan. Ketika ada transaksi jual beli kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, itu tidak sah jual belinya. Titik itu. Gak bisa ditawar. Ayo. Lalu bagaimana supaya bisa sah? Nah, ketika kita ngaji kan nih, perlunya ngaji di sini nih. Bapak dengar nih sepintas, tidak boleh menjual barang-barang yang najis seperti kotoran. Selesai. Kalau Bapak ngajiin sampai situ, udah bakal diprotes. Di sini nih kita perlunya ngaji ini. Kita sebagai penjual, baik pembeli harus paham di masalah ini.
Ketika barang najis tadi kan tidak boleh diperjualbelikan, tidak sah diperjualbelikan, termasuk kotoran kambing menjadikan pupuk, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Nah, supaya bisa kita miliki berarti akadnya bukan akad jual beli, Pak. Bukan akad jual beli. Jatuhnya nanti akadnya akdun nakliyat, akad memindahkan kekuasaan. Ingat, akdun nakliyat, akad memindahkan kekuasaan. Tuh. Kalau jual beli tetap tidak sah karena barangnya najis, bendana najis. Tapi akdun nakliyat, akad memindahkan kekuasaan itu boleh. Akad nakliyat itu memindahkan kekuasaan. Yang tadinya ini pupuk kambing, kotoran kambing ini dikuasai oleh si A, si B butuh untuk pupuk, berarti ini nakliyat disebutnya, akdun nakliyat. Nah sebelum kita bahas itu, kan ada Pak, benda itu bisa dimiliki. Satu, benda itu ada yang bisa dimiliki. Muawadhah berarti bisa diperjualbelikan. Nah, seperti banyaklah muawadhah itu jual beli, artinya barang yang boleh diperjualbelikan itu bisa dimiliki. Ketika barang sudah bisa dimiliki oleh kita berarti boleh dijual. Muawadhah disebutnya. Nah, ada lagi barang yang kedua itu tidak bisa dimiliki. Ingat nih, tidak bisa dimiliki. Ketika barang tidak bisa dimiliki berarti tidak boleh dijual, artinya tidak sah untuk diperjualbelikan. Tidak bisa dimiliki tapi bisa dikuasai. Tidak bisa dimiliki tapi bisa dikuasai. Nah, contoh seperti apa? Ya tadi, seperti kotoran kambing, seperti kotoran sapi, itu bisa dikuasai tapi tidak bisa dimiliki. Artinya dikuasai itu ya hak kuasa kita loh. Mau kita kasih ke orang, mau kita buang, terus mau kita apain, itu hak kita karena kita yang menguasai. Itu boleh, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Karena status barang ini adalah najis, berarti barang ini tidak bisa dimiliki tapi bisa dikuasai. Nah, ketika nanti Bapak nih menyiapkan barang najis seperti kotoran untuk dijadikan pupuk, berarti Bapak kuasai dong. Mau dikarungin berapa aja terserah, orang itu kuasa saya kok, saya yang berkuasa, ya kan? Nah, kucuk datang nih si A, si B nih mau butuh pupuk, sedangkan Bapak sudah dikarungin nih. Ini satu karung dipatok misalkan, saya kalau ada yang mau saya minta 10.000 misalkan satu karung. Nah, oke. Datang si B. Waalaikumsalam. Itu pupuk ya? Iya. Ya udah, saya beli dong 10.000 satu karung. Ya udah bawa satu, tidak sah. Yang kedua, mestinya seperti ini. Datang. Berapa ini? 10.000. Ya sudah. Kata Bapak sebagai yang menguasai pupuk itu, ini saya akad nakliyat, memindahkan kekuasaan ke Bapak. Berikan karungnya, pupuknya. Nah, si yang datang nih si B harus sama, harus akdun nakliyat. Karena dalam satu transaksi itu tidak boleh ada berbeda-beda tujuan, berbeda-beda akad, itu tidak boleh. Nah, berarti kalau Bapak yang tadinya akdun nakliyat, nih saya kasih pupuknya, nah si B ini memberikan 10.000. Ingat Pak, yang 10.000 itu bukan harga yang pupuk Bapak berikan, bukan. Tapi itu 10.000 itu adalah ujroh atau buruhan hasil akad nakliyat, hasil memindahkan hak kekuasaan. Paham? Memindahkan hak kekuasaan dengan cara 10.000 itu boleh. Tapi kalau misalkan Bapak patok berapa nih? 10.000, yaudah saya beli, tidak sah. Kalau Bapak memindahkan nih, saya pindahkan kekuasaan pupuk ini satu karung kepadamu. Nah, si ini yang datang, saya juga menerima kekuasaan ini 10.000 sebagai timbal balasan akad memindahkan ini karung kepada saya. 10.000 selesai. Paham kan? Nah, kalau jual beli tidak sah itu Pak, tidak sah. Nanti kalau misalkan jual beli tidak sah, nanti bakal ada
pertanggungjawaban di akhirat. Allahu karim. Ya itu. Jadi barang yang tidak boleh diperjualbelikan tapi boleh dikuasai, yaitu coba kalau kita punya pupuk tuh, atau kita butuh pupuk buat tanaman atau buat apa, ketika kita beli ke sono itu tidak boleh dibeli, artinya tidak boleh dijual belikan. Dan ingat, si penjual dan si pembeli itu akadnya harus sama Pak, harus akad dakliyat, harus akad memindahkan kekuasaan. Tidak boleh Bapak yang mempunyai pupuk itu kan dengan niat tujuan memindahkan kekuasaan akad dakliyat, sedangkan si yang datang ini dengan akad jual beli, itu tidak sah, tetap sama. Karena dalam satu transaksi itu akadnya harus sama. Ketika akadnya tidak sama berarti tidak sah. Ambil contoh, ketika akad nikah, si wali, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar sekian, akad. Kabulnya si laki-laki, saya terima barang ini dengan harga 100 juta, sah nggak akad nikahnya? Tidak sah. Kenapa? Karena yang si wali ini akadnya akad nikah, sedangkan si pengantin laki-laki akadnya akad jual beli. Tidak sah kan? Tidak sah. Sama dengan akad nakliyat Pak. Ketika akad nakliyat Bapak memindahkan kekuasaan, yang datang butuh pupuk itu akad jual beli, tidak sah. Tuh makanya perlunya kita ngaji tuh. Allahu Akbar. Paham kan? Ya. Dua tuh. Ada barang yang tidak bisa dimiliki tapi bisa dikuasai. Jadi nanti ketika itu akadnya bukan akad jual beli tapi akdun nakliyat, akad memindahkan kekuasaan. Yang 10.000 misalkan itu bukan memberikan upah tapi itu semata-mata untuk memberikan 10.000 karena hasil akad nakliyat. Paham ya? Dua. Yang ketiga, ada barang tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai. Ada barang tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai. Berarti di sini barang ini sifatnya tidak boleh dijual dan tidak boleh dipindah kekuasaan. Ya kan? Tidak boleh dijual dan tidak boleh dipindah ke kekuasaan. Artinya ketika akdun nakliyat pun tidak sah. Apalagi jual beli. Kan? Karena akdun nakliyat ini di bawah jual beli, Pak. Nah, ketika barang ini tidak boleh dikuasai dan tidak boleh dimiliki, berarti tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah kekuasaan. Nah, dalam hadis ada 5 hewan, ada 5 hewan nih yang haram untuk dipelihara. Ketika berbicara haram dipelihara, berarti statusnya ini barang tadi tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai, tidak bisa dijual, tidak bisa dipindahkan kekuasaan. Ada 5 hewan. Nih. Yang pertama, hid'ah. Hid'ah itu burung raja wali, Pak. Burung raja wali. Nah, ketika ada yang memelihara burung raja wali, terus kita melihat ada transaksi, saya jual nih, saya jual nih burung raja wali, tetap tidak sah. Jangankan jual beli, menguasainya pun, memeliharanya pun itu tidak boleh. Satu itu raja wali. Nah, yang kedua, burung gagak, sama burung gagak. Nah, yang ketiga faroh itu faroh, Allahu Akbar. Tikus, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Faroh itu tikus. Nah, tikus. Lah itu tikus. Jangankan dijual belikan, Pak. Dipelihara pun tidak boleh, haram tikus. Ya udah matiin aja, sunat kok matiin tikus itu. Sunat. Nah, banyak kan kita lihat di pasar malam ada yang jual tikus putih itu kan. Kumaha itu. Paroh tikus, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus yang keempat, yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dijual belikan itu adalah hayat. Hayat itu apa? Ular. Ayo ular nih. Pernah ada yang lihat jual beli ular? Haram. Jangankan jual beli, meliharanya pun haram. Berarti kalau misalkan di kita nih ada orang yang membeli ular, kita curi, kita buang, nggak bakal ada bertanggung jawab kok, Pak. Nggak bakal dihukum sama negara. Wong yang saya curi atau ular, yang saya bebaskan adalah ular, sedangkan ular dalam syariat itu tidak boleh dimiliki, tidak boleh dikuasai. Makanya kalau Bapak lihat tetangga nih memelihara ular, udah bawa, lepaskan, bebas, Pak.
Susah-susah amat, apalagi ini ada ular dijual belikannya. Ya, duitnya pakai makan anak istri. Ya Allah, Rabbil Karim, pertanggungjawaban di akhirat bagaimana? Ya Allah, Rabbil Karim. Ular. Yang terakhir yang tidak boleh diperjualbelikan itu adalah anjing yang tidak bisa dilatih untuk berburu. Artinya anjing hutan lah. Nah, itu tidak boleh diperjualbelikan. Jangankan diperjualbelikan, dikuasai pun tidak boleh. Karena status barang ini najis, status barang ini tidak suci, berarti barang ini tidak boleh diperjualbelikan. Karena yang menjadi syarat barang bisa dikatakan suci itu, barang yang bisa diperjualbelikan itu sifatnya harus suci. Adapun najis tetap boleh diperjualbelikan asal disucikannya dengan cara dibasuh. Itulah hadirin syarat nomor pertama yang mesti diperjualbelikan, barangnya, bendanya harus suci. Satu. Ya. Paham? Ya. Yang kedua, makud alaih yang kedua, barang itu harus waru'yatuhu ail ma'ukudin alaih in kana muayyinan. Syarat jual beli yang kedua, barangnya itu harus bisa dilihat. Harus bisa dilihat. Berarti kalau barang yang goib, barang yang belum tentu kelihatan, bahkan tidak terlihat sama sekali, berarti barangnya itu disebut goib, berarti fala yasihu, tidak sah jual barang goib. Fala yasihu bai'un muayyanin lam yarahul akidani au ahaduhuma, maka tidak sah menjual barang yang ditentukan lam yarahul akidani au ahaduhuma, barang tersebut lam yarahu, tidak pernah dilihat, bahkan tidak melihat. Barang itu Pak ada sifatnya itu bai'ul ain, ada bai'ud dimah. Bai'ul ain itu menentukan barang yang akan kita beli, barangnya ini. Saya mau beli air minum yang ini nih kelihatan. Saya di warung nih, saya mau beli barang apa? Air minum. Barangnya yang ini, bai'ul ain disebutnya. Bai'ul ain. Ingat nih, bai'ul ain. Barang yang diperjualbelikan muayyan, tentu barang yang ini, bukan yang lain. Disebut bai'ul ain. Barang ini. Ketika barangnya muayyan, barang yang ditentukan, berarti ini lam yarahu, barang ini harus terlihat secara jelas. Artinya ke dalam-dalamnya itu harus detail yang kita beli. Contohlah motor. Kita mau beli motor. Motor ini tentu motornya motor ini nih, motor A. Itu kan barangnya tentu ada kan, muayyan. Tentu barangnya ada, muayyan, bai'ul ain disebutnya. Nah, karena barangnya sudah ada, berarti harus terlihat. Artinya sedetail mungkin ini barang dicek nih, kapasitasnya bagaimana, kualitasnya bagaimana, dibuka nih, olinya masih ada, terus apalah, terus detail-detail. Itu syaratnya seperti itu. Karena barangnya muayyan. Paham kan? Nah, beli rumah, saya jual rumah nih, barangnya ada, rumahnya ini. Ya udah, berarti barangnya harus terlihat. Bapak masuk tuh ke rumah, lihat-lihat apanya yang kurang nih. Ketika sudah cocok, transaksi selesai. Nah, kalau misalkan falayasubain ain lam yarahu akidani ahuduma, itu tidak sah. Kalau misalkan pembeli itu tidak pernah melihat, bahkan belum melihat barang yang diperjualbelikan, baik penjual dan pembeli, maka status transaksinya tidak sah. Contoh gini, misal kalau di kampung mah dulu ada paro itu apa ya, bagi dua hasil. Misalkan saya punya kambing nih, yaudah saya nyuruh ke si A,
coba kamu urus kambing, ya. Nanti kalau misalkan kambing ini beranak, gitu kan? Kalau 2 berarti bagi 2. Saya 1, sampean 1. Oke. Nah, contoh seperti itu. Terus beberapa bulan lahirlah si kambing ini 2. Nah, di perjanjian di awal itu kan bahwa ketika lahir yang punya 1 yang ngurus 1. Oke, lahirlah. Nah, kan data si yang ngurus udah ada 1 kan, tinggal punya saya 1. Nah, saya kan nggak di kandang, misalkan saya di kampung, dia telepon, halo, ya ini kambing sudah lahiran, ya. Anaknya berapa? 2. Oh berarti saya 1, yang ngurus 1. Oke, ya udah yang punya situ saya bayarin ya. Nah, misalkan 2 juta. Oke, siap. Dia lihat, saya nggak lihat. Ini transaksi tidak sah. Paham kan? Tidak sah. Gini, saya mau jual rumah nih. Rumah yang mana? Tuh yang di Anu, berapa juta? 50 juta. Oke, bayar. Tidak sah. Karena statusnya barangnya tidak terlihat. Paham kan? Nah, baik penjual atau pembeli itu harus sama-sama melihat. Beda lagi dengan barang itu dhimah, bai'ud dhimah, Pak. Jadi barang itu ada bai'ul ain tadi, tentu barangnya ini. Ada bai'ud dhimah. Barang itu adalah ditangguhkan. Contoh gini, Bapak beli semen ke material. Kok saya beli semen? Semen apa? Semen 3 roda. Berapa sak? 20 sak. Harganya berapa 1 sak? Misalkan 50.000. Berarti 1 juta kan? Oke. Nih kok saya bayar semen 3 roda 1 juta 20 sak. Sah? Sah. Nah, kan syarat jual beli itu harus melihat. Ya kan? Sedangkan kita nggak lihat semennya loh. Semen 3 rodanya mana? Nah, semen 3 rodanya kata Singko tuh di gudang. Bapak lihat, oh ternyata gudangnya itu numpuk semen semua. Nah, itu berarti bidimah, bayar dengan dimah. Artinya Bapak mau beli semen 3 roda, barangnya nggak ditentukan, mesti yang karung ini, mesti yang karung ini, mesti yang karung. Yang penting datang 3 roda, 20 sak selesai. Nah, itu disebut dengan bai'un mausupin bidimah disebutnya. Bukan lagi bai'ul ain. Karena barangnya memang banyak, berarti ya udahlah. Yang penting mana aja lah gitu kan. Yang penting semen 3 roda. Paham kan? Nah, itu boleh disebut dengan mausub, bai'un mausupin bidimah. Jadi barang yang timpah barang itu ya silakan barang apa aja. Ambil contoh kecil gini lah. Bapak ke warung beli rokok apa? Rokok Sampurnamil. Nah, rokok Sampurnamil ada kan di luar tuh, terlihat tuh gambarnya. Berarti kan itu terserah mau rokok yang mana yang diambil, yang penting Sampurnamil tuh. Nah, itu disebut dengan mausupun bai'un mausupun bidimah. Artinya barang itu tidak ditentukan yang mana, tapi tetap barangnya itu gitu. Paham kan? Beda lagi dengan tadi muayyan, Pak. Kalau muayyan, saya mau beli rokok apa? Rokok Sampurnamil. Dikasih. Nah, misalkan nih di warung nih ada terpapang nih di etalase itu rokok Sampurnamil di etalase paling depan nih. Oh. Bu, saya beli rokok Sampurnamil. Ya. Nih barangnya. Nggak mau, saya pengen yang itu yang ada di depan etalase. Nah, itu disebut dengan muayyan, bai'ul ain. Barangnya ada ya udah, berarti bawa yang terlihat itu bai'ul ain. Tapi kalau misalkan kita beli rokok Sampurnamil dikasih, nah itu nggak ada masalah. Artinya yang mana aja, yang penting rokok Sampurnamil. Nah, itu disebut dengan mausupun bai'un mausupun bidimah. Paham kan? Paham? Artinya sah-sah saja, Pak, sah-sah saja. Nah, justru yang tidak sah itu falayasiu bai'un muayyanin lam yarahul akidani aw haduma. Tidak sah jual beli yang ditentukan yang memang barangnya itu tidak terlihat baik oleh si penjual atau si pembeli. Nah, itu bai'un dimah. Sama dengan seperti ini, Pak. Bapak pergi ke warung kopi. Bapak ke warung kopi.
ini pesan kopi 2 gelas karena 2 orang. Udah, berapa nih harganya? 3.000. Bapak bayar. Sah kan? Mu'adhah disebutnya. Transaksi yang sah. Kopinya ada, duitnya ada. Nah, Bapak gini kebanyakan nih atau makan di warteg. Kopi udah. Berapa kopinya? 3.000. Bapak nggak bayar dulu. Oke, 3.000. Tapi Bapak sudah sepakat dengan pedagang bahwa kopi 1 gelas 3.000. Begitu kopinya dikasih, Bapak gak ngasih duit. Bapak minum kopinya, seruput, ngerokok, tenang. Ntar mau pulang bayar. Dah, jangan jadi pertanyaan. Ketika Bapak bayar nanti, setelah kopi habis, itu bayar barang, bayar kopi 1 gelas, apa Bapak bayar 3.000? Oh, puyeng kan? Ya itu Bapak bayar bukan bayar kopi lah, uang kopinya sudah habis kok. Wah, puyeng nggak kan? Puyeng kan? Bapak itu kan tadi ngopi nih, udah berapa? 3.000, nggak dikasih duit kan? Oke, berarti itu transaksi dimah Pak, transaksi ditangguhkan, tapi Bapak sudah sepakat dengan harga 3.000 dengan pedagang. Udah, nih kopinya, udah saya minum dulu ya. Ya silahkan, sudah dipersilahkan. Ridho dong si penjual kopi. Bapak minum, habis minum selesai, baru Bapak bayar nih 3.000. Bukan bayar kopi Pak, karena kopinya sudah habis. Yang dimaksud dengan transaksi jual beli itu duit ada, barang ada, itu transaksi jual beli. Ketika kopi sudah habis, ketika Bapak bayar 3.000 kopinya sudah habis, itu bukan bayar kopi, tapi Bapak bayar dimah, bayar tanggungan 3.000 kepada pedagang. Duh, paham kan? Puyeng. Puyeng. Awas hati-hati, jangan terjebak nih, jangan terjebak, kita harus benar-benar. Nah, itu kan sekilas sama dengan akad gormun, sekilas kan. Tapi kan kalau akad gormun itu kan yang kemarin kita bahas, Bapak makan ke warteg, kucuk, selesai. Berapa Bu? Kata warungnya, sama apa aja. Yang punya warung tidak tahu, yang makan pun sudah habis. Lah itu ketika bayar, akad gormun disebutnya, akad merusak, tidak sah. Ayo. Tapi kalau Bapak datang ke warteg, udah nih, kasih nih makan, udah sama apa? Sama anu, dikasih apa? Makanannya 1 piring. Berapa ini Bu? 10.000. Ya udah, nih Bapak nggak ngasih duit, dimah sah, karena Bapak sudah sepakat dengan harga 10.000 satu piring makan. Bapak makan, tuh makan selesai, dibayar nih Bu, saya bayar 10.000. Nah, bayar ini ingat, bukan bayar nasi yang sudah Bapak makan, tapi Bapak bayar dimah tanggungan yang tadi 10.000 di awal. Paham? Nah, itu dimah disebut dengan bai'ud dimah. Barang itu yang memang sudah ada tapi ditangguhkan loh. Beda dengan bai'ul ain tadi, barangnya yang ditentukan. Ini loh barangnya. Tuh, paham kan? Paham apa Puyeng? Ayo puyeng. Allahu Akbar. Lah, berarti bagaimana solusinya ketika kita beli kopi? Ya tadi Pak, ketika kita mau bayar ngopi nih atau makan di warteg kan, artinya barang itu yang memang masih abu-abu lah, artinya samar itu belum tahu berapa harganya kan, itu samar kan. Nah, Bapak datang ke warung kopi, berapa nih kopi? 1 gelas 3.000. Oke, Bapak boleh bayar nih kopinya, nih duitnya, walaupun nggak transaksi, saya terima kopinya dengan harga 3.000, itu nggak usah, mu'atoh sah kok, nggak pakai jual gitu, yang penting duitnya ada, kopinya udah, terserah. Ketika ini barang dimiliki oleh kita kan, mau kita minum, mau kita lempar, mau kita buang ke tukang kopi nggak apa-apa, karena itu hak kita, milik kita sudah dibayar. Oke? Nah, satu. Yang kedua, bai'ud dimah. Kopi berapa? 3.000. Udah, kopinya dikasih. Oke, dikasih kan, Bapak minum, tapi Bapak belum bayar. Selesai kopi habis, Bapak bayar 3.000, bai'ud dimah. Ingat, Bapak bayar bukan bayar kopi karena kopinya sudah habis, berarti Bapak bayar dimahnya, bayar saman, bayar yang 3.000 itu sah. Tapi awas, ada kena riba. Wah, ini bahaya nih.
Jadi tidak bisa itu saman, Pak. Artinya saman dibayar dengan saman, dimah dibayar dengan dimah. Seperti apa contohnya? Gini contohnya. Bapak juga datang ke warung Pak Barjono tuh kopi. Barjono kopi berapa gelas? Berapa orang nih? 20 gelas. 20 gelas Pak Barjono. Udah, kasih Pak Barjono 20 gelas. Minum semua. Kopinya sudah habis semua. Pak Barjono, duitnya entar ya. Nah, kopi habis, duitnya entar, haram. Riba kenanya. Nanti di depan bakal dibahas. Karena tidak boleh, ini langsung Kanjeng Nabi melarang. Tidak boleh itu jual beli seperti itu karena nanti ini kenanya riba, haram. Ayo. Berarti kalau mau ngutang awalnya dulu, di awal. Babar, saya mau ngopi nih 3.000. Udah, tapi saya ngutang ya. Oh, silakan, kasih kopinya. Selesai kok. Selesai beres. Jangan sampai nanti bilang kopi habis baru bilang ngutang. Lah ini yang nggak boleh. Kelakuan saya, kelakuan santri. Kelakuan santri gitu Pak. Santri mau, 10 orang datang ke warteg makan, duitnya ntar ya kalau udah dapet transferan dah. Pengalaman itu. Allahu Akbar. Belum paham. Ya Allah, banyakin istighfar Pak. Nah, jadi seperti itu hadirin. Ini salah satu barang yang mesti diperjualbelikan, itu syaratnya itu harus terlihat. Harus terlihat. Ada muayyan, ada dimah, itu terus ada lagi barang itu yang memang ditangguhkan. Nah, muayyan tadi. Nah, terus barang yang kita perjualbelikan itu mesti sesuai dengan apa yang kita sepakati, Pak. Artinya barang ini saya jual dengan harga sekian, selesai, oke? Nah, kebanyakan di kita itu ada disebut dengan calo, perantara. Nah, itu statusnya bagaimana? Sebenarnya Pak, hakikatnya itu calo itu perantara itu sebenarnya itu ahli surga kalau benar mah, ahli surga. Apa itu? Memudahkan pembeli dan penjual. Itu ahli surga kalau benar. Tapi kebanyakan di lapangan ahli neraka menurut saya mah. Gimana ahli nerakanya? Nah, ingat nih, si calo ngejual barang siapa? Barang pemilik, bukan barang dia. Ingat di kemarin salah satu penjual dan pembeli itu, si penjual itu mesti memiliki barang. Jadi artinya barang yang dijual belikan itu harus milik sendiri, ya kan? Nah, sedangkan ini di sini posisi si calo, si posisi perantara ini siapa? Kalau wakil, oke, wakil dong. Kayak kita nih ke Indomaret atau ke warung-warung swalayan, kemana aja itu kan ada pegawainya. Itu wakil disebutnya. Jadi kita transaksi di situ walaupun bukan dengan pemiliknya tapi dengan pegawainya sah karena dia adalah wakil. Nah, tapi kalau calo, wakil bukan. Cari untung. Ya. Nah, ini. Pak, tolong nih rumah saya jualin, tawarin. Kalau ada yang minat saya lemparlah 20 juta misal. Nah, udah. Barang seperti ini nih, udah. Nah, calo ini cari konsumen. Wih, dijual, di update di status WA, di status Facebook, dijual rumah sekian yang harga 30 juta. Nah, ini ketika barang yang sudah ditawarkan untuk dijual dari si hak pembeli, berarti dari di sini saya bilang, Pak, tolong cari pembeli, rumah saya mau dijual 20 juta. Dia bilang oke. Nah, ini berarti si calo ini posisinya wakil daripada si penjual. Berapa tadi harganya? 20 juta. Nah, kucuk-kucuk dia update di status dijual rumah 30 juta. Lama nggak ada yang beli. Terus ada yang beli, dibayarlah 30 juta. Oke. Nah, si ini nih yang tadi saya wakilkan ngasih ke saya berapa? 20 juta. Selesai. Saya selesai, pembeli selesai. Si calo untung berapa? 10 juta. Lumayan buat tiket ke neraka. Buat tiket ke neraka mah lumayan itu. Lah,
Ini duitnya duit korupsi Pak, haram, haram tuh bilang haram. Lah dia akan kecuali kalau dia mau jual 30 juta 50 juta, si calo ini bayarin dulu ke saya 20 juta selesai, mau dia jual 100 juta terserah, uang milik dia kok. Betul kan? Nah kalau posisi seperti ini kan calo ini mencari keuntungan. Tapi kalau calo yang ahli surga nih cari penjual 20 juta ya, pembeli 20 juta, oke dia tuh keliling dapatlah 20 juta selesai. Nah dari saya nanti dapat sodakoh, dari dia dapat sodakoh, surga. Jadi menolong penjual dan pembeli itu harusnya. Tapi bakal di lapangan Allah, akhir zaman usaha kok sampai segitunya. Nanti yang takut dikhawatirkan gini Pak, efeknya nih. Tadi yang beli rumah yang 30 juta ketemu sama saya. Nah, oh sampeannya yang beli rumah saya? Iya. Terus berapa harganya? 30 juta. Lah, pasti kasih kaget kan? Saya nyuruhnya 20 juta kok. Berarti dia untung 10 juta. Nah, bakal ada seperti itu. Oh, kenapa langsung nggak ke saya aja belinya? 20 juta kenapa dia? Nah, dia siapa? Oh, hati-hati calo, tobat calo. Allahu Akbar, itulah hadirin ya. Jadi hati-hati ketika kita transaksi jual beli, diantaranya barangnya harus terlihat. Nah itulah hadirin syarat baru nomor 2, insya Allah akan kita bahas di sesi berikutnya. Syarat-syarat yang masih banyak nih, masih banyak tentang masalah syarat barang yang mesti diperjualbelikan. Nah, insya Allah akan kita bahas di sesi selanjutnya. Silakan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait masalah bab jual beli. Monggo. Ya, jadi masalah jual beli yang syaratnya harus terlihat itu gak mesti sedetail mungkin. Artinya kalau kita beli gas, itu kan, Bapak beli gas, berarti kan yang dibeli bukan gasnya, bukan tabungnya, tapi gasnya kan gak kelihatan kan. Nah, kita sudah mengetahui dari gas ini isi atau enggak, itu sudah jelas tuh. Seperti gini lah, Bapak beli beras misalkan 1 karung, gak mungkin dong Bapak perutulin 1 karung semua gini kan, cukup sampelnya doang kan, berarti berasnya yang ini. Nah itu sah. Jadi tidak usah Bapak beli beras itu beli 1 karung nih, udah dibuka dulu semuanya, takutnya ada kutunya, cukup dengan sampel aja. Tapi ingat, si sampel ini harus kejual. Kalau nggak kejual, tetap itu tidak sah, karena itu beras min ba'dil bai' disebutnya, dari sebagian barang yang diperjualbelikan. Nih pedagang beras nih, Bapak nih nawarin, saya jual beras nih, beras apa? Beras Pandan Wangi. Mana sampelnya? Ini. Oh berasnya yang ini ya, berapa? 700.000, kan lagi mahal sekarang kan. Oh 800. Oh udah, bawa aja ke sini. Ini disimpan, Bapak bawa barang. Nah ini tetap tidak sah, karena ini sampel min ba'dil bai', harus kejual ini sampel ini. Paham kan? Nah sama dengan gas, kita kan beli gas tuh sama, yang penting kita tahu bahwa dalamnya pasti gas, bukan air gitu kan. Nah itu mah sah artinya boleh. Nah sama dengan kita beli pulsa atau beli apa itu paket. Ingat tuh, kita beli paket, beli pulsanya mana, sedangkan barang muayyan loh, barang yang ditentukan. Nah ketika kita beli pulsa itu statusnya akadnya bukan beli, tapi tolong isiin pulsa. Berapa? 20.000. Berapa itunya? 22.000 nih, saya kasih 22.000 sebagai imbalan mengisi pulsa ke HP saya, selesai. Kalau jual beli tidak usah jelas, karena apa? Lah barangnya mana? Ayo jual goib itu. Jadi ini Pak, ini saya malu ingat, pulsa itu, masalah pulsa itu bukan lagi akad jual beli, tapi akadnya itu meminta tolong diisiin. Nah Bapak bayar isi 20.000, Bapak bayar 22.000, nah itu sebagai imbalan 2.000-nya untuk si jasa konter itu. Nah jadi harus seperti itu. Monggo yang lain ada? Cukup? Monggo pandang. Sangat teliti dan diharapkan dianjurkan jelas ya dalam muamalah Islam. Seperti begini sering kadang kejadian Pak ya, beli semen
Baik. Nah, kalau statusnya barangnya seperti itu tetap tidak sah. Karena itu harus muayyan. Artinya muayyan itu bukan mausuk bidimah tadi kan. Kita beli saya contohkan tadi kan, saya beli rokok nih Sampurnah Mil, tapi yang pengen ada di etalase itu yang terlihat oleh saya gitu. Sama, ketika kita diberikan rokok yang bukan yang saya inginkan, walaupun saya satu merek, itu tetap tidak sah. Karena yang saya tentukan pengen barang yang ini loh. Gitu. Sama dengan semen tadi, saya pinta yang baru kok datang yang lama, stok lama. Nah, terus kita telusuri, tahu nggak lama yang tahu barang yang lama atau yang baru itu dari mana ketahuannya? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya semen satu sak nih, semen satu sak nih. Saya jual semen satu sak nih, kondisinya ini. Ya udah ini. Kalau misalkan banyak seperti itu, muayyan. Ditentukan tapi bidimah tadi. Artinya yang mana aja lah, yang penting satu merek. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kita walaupun satu merek, pengen yang ini, pengen itu, tetap tidak sah. Sama dengan kita transaksi di online, Pak. Dengan online sama. Artinya di online itu orang posting barang. Ini barang ini nih, posting kan. Gini. Harusnya datang ke rumah kita, akadnya itu setelah barang diterima oleh kita, jangan sebelumnya. Kalau barang transaksi sebelumnya itu tidak sah. Artinya ketika barang sudah sampai, dibuka nih, oh sesuai dengan dipoto, baru nih saya beli barang ini, nah ke penjual, terima, selesai, online kok kayak itu. Nah, tapi kenyataan dari sekarang aplikasi, ketika paket sudah datang, ketika si pembeli membuka paket, itu tidak bisa retur. Lah itu kan sudah menyalahi aturan. Aturannya kita dibuka dulu sesuai bayar. Ya kan? Kenyataannya barang yang tidak sesuai tapi tidak bisa ditukar. Nah itu nanti kan di situ ada hiyar, disebutnya itu boleh milih barang sudah diterima tapi tidak sesuai dengan kita, itu boleh hiyar, boleh ditukar, nanti ada gap hiyar. Nah seperti itu. Nantilah tentang masalah bab online di berikutnya ada. Monggo. Jadi intinya pandang tetap tidak dikatakan sah karena barang itu tidak bisa tidak diinginkan dengan kita. Oke, monggo, ada lagi? Cukup ya. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah pengajian di minggu hari ini dan insya Allah nanti sekedar pengumuman ba'da pengajian subuh nanti akan dilanjut dengan pengajian bulanan insya Allah yang akan mengisi Kiai Jainal dari Bojong. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa hadir dan kita semua bisa mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radda tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jami'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.